Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hanifah. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu tutorial cara penggunaan atau pemanfaatan aplikasi Mendeley di Microsoft Word dalam membantu pembuatan skripsi, proposal, makalah, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jika teman-teman belum mendownload aplikasinya, bisa download terlebih dahulu. Nah, Mendeley di sini ada dua jenis. Yang pertama itu ada Mendeley Desktop, yaitu Mendeley versi lama. Mendeley versi lama ini support untuk Windows dari Windows 2007 sampai 2013 saja. Sedangkan untuk Mendeley yang terbaru yaitu Mendeley Reference Manager ini sudah support dari Windows 2016 sampai Windows dari Microsoft Word 2016 sampai di Microsoft Word yang terbaru. Jadi untuk teman-teman bisa langsung saja mendownload Mendeley Reference Manager ini lewat web atau Chrome. Untuk tutorialnya bisa cari saja di YouTube. Nah, gimana sih? Yang pertama di sini saya akan menunjukkan tutorial gimana sih cara mencari referensi melalui Mendeley Reference Manager tersebut. Nah, setelah kita mendownload aplikasi Mendeley-nya dan menghubungkan dengan Word-nya, nanti Mendeley tersebut akan tampil di Word di bagian reference. Kita klik saja bagian referensinya. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah ujung kanan di bagian reference Mendeley sih. Kita bisa klik saja. Oke. Oke, di sini sedang loading manager. Nah, nanti jika kita sudah pernah menggunakannya, dia akan tampil di sini. Jurnal-jurnal atau buku yang pernah kita jadikan referensi, dia akan masuk ke library kita dan tampil di sini. Nah, jika kita ingin mencari referensi terbaru, kita bisa klik di sini, titik 3, kemudian klik more option, kemudian klik my profile. Nah, nanti akan diarahkan ke aplikasi Mendeley tersebut. Nah, di sini akan diarahkan ke menu utama yaitu akun dan profil kita. Nah, di bagian ujung kanan sini ada library. Oke, nah di sebelah ujung kanan sini ada 3 menu atau 3 pilihan. Yang pertama ini kan profil kita, kemudian yang ini library. Nah, library ini seperti perpustakaan, tempat menaruh jurnal-jurnal atau buku-buku yang akan kita masukkan ke skripsi kita. Nanti kita taruh dulu di sini di library. Nah, yang search ini fungsinya untuk mencari jurnal-jurnal tersebut. Nah, jadi Mendeley Reference Manager ini sudah support atau sudah mendukung atau sudah bisa mencari referensinya langsung lewat sini. Nah, kita bisa langsung klik saja search. Nah, sini nanti kita bisa cari jurnal atau buku yang sesuai dengan yang kita mau. Terus misal di sini, karena tadi judul saya itu tentang kurikulum, jadi saya akan mencari terkait kurikulum. Oke, setelah bisa, kita langsung cari jurnal-jurnal atau buku tentang kurikulum. Nah, di sini. Nah, di bagian sini juga Mendeley ini sudah mendukungnya yaitu di referensi 5 tahun terakhir ya. Oke, nah di sini contohnya oke, di sini nanti dia biasanya akan otomatis menyantumkan referensi dari jurnal 5 tahun terakhir ya. Dan di sini juga kita bisa pilih tipe dokumennya seperti apa, misal jurnal atau buku atau book section. Nah, di sini saya akan coba menggunakan jurnal terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita bisa pilih filenya terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu view PDF. Nah, kita bisa klik filenya dan baca terlebih dahulu isi dari jurnal atau bukunya. Apakah benar isi ini yang akan kita citasi. Nah, itu kita juga harus tahu konteks dari isi citasi tersebut. Nanya, karena ini bukan jurnal atau bukunya saja tanpa membaca. Oke, di sini sedang mendownload, ternyata bisa di-download terlebih dahulu jurnalnya. Kita bisa langsung file. Oke, nah di sini
sudah menampilkan isi dari jurnal tersebut. Nah, isi jurnalnya bisa kita baca-baca terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah baca-baca dan dirasa sudah cocok isi jurnalnya dengan apa yang sedang kita teliti, kita bisa langsung saja ini tadi bisa kita masukkan ke library kita, add to library. Nah, setelahnya kita ambil atau bagian C dari jurnal tersebut yang akan kita jadikan sebagai citasi. Misal kita akan mengambil dari bagian sini sampai sini. Oke, kita bisa copy. Nah, setelah itu juga setelah kita mengambil jurnal ini kemudian dimasukkan ke citasi. Nah, jangan langsung di copy paste. Ini hanya contoh saja, tapi baiknya jangan langsung di copy paste. Kita harus parafrase terlebih dahulu isi dari kutipan ini, kemudian mengikuti aturannya. Misal bagaimana sih aturannya kutipan panjang langsung, atau bagaimana sih kutipan panjang yang tidak langsung, atau kutipan yang pendek. Kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Nah, setelah kita parafrase dan menyesuaikan format-formatnya, kita juga bisa menyesuaikan format untuk fontnya. Sini, misalnya kita ingin ubah ke Times New Roman, jadi kita ubah, dan kita rata kanan kiri. Oke, nah sini kita sudah dapat satu citasi. Kemudian jika kita ingin menyantumkan citasinya, kita ingin menyantumkan nama penulis dari jurnal ini, kita bisa ke bagian citation setting. Kita ke bagian reference, kemudian kita klik jurnal tadi, kemudian kita insert satu citation. Nah, nanti nama penulis atau nama pembuat dari jurnal tersebut sudah bisa langsung ditaruh sebagai referensi di sebelah sini. Oke, semisal kita akan menambah satu lagi referensi tapi dalam bentuk buku, bukan jurnal ya. Kita bisa seperti tadi lagi, itu ke titik 3 di sebelah sini, kemudian more option, my profile, kembali search. Misal yang ini saya ingin mencari tentang, kita bisa tulis oke, kita bisa langsung cari saja. Nah, di sini sudah 5 tahun terakhir ya, sudah otomatis 5 tahun terakhir. Kemudian tadi kita ingin mencari referensinya dalam bentuk buku, karena biasanya buku ini lebih akurat dari jurnal ya. Kita bisa klik saja book di sini, nanti dia akan otomatis mencari referensinya dalam bentuk buku. Nah, ini buku akan akses PDF di sini, bisa kita lihat atau baca-baca dulu. Nah, selain itu juga, selain kegunaan dari bisa dibuka dulu PDF-nya sebagai bisa kita baca-baca dulu. Nah, selain fungsinya bisa kita baca-baca dulu, nah file PDF ini juga bisa berfungsi sebagai bukti untuk ditunjukkan ke penguji kita kalau ini adalah isi atau jurnal yang kita citasi. Jadi kan kalau kita klik view PDF kan dia akan otomatis terdownload di laptop kita, jadi bisa sebagai bukti gitu ya. Nah, sini sudah kita bisa open filenya. Oke, bisa kita baca-baca terlebih dahulu. Kemudian jika dirasa sudah cocok isi dari buku ini, jika kita ingin memasukkannya sebagai referensi, kita bisa add to library. Oke, add to library. Nah, kita sudah dimasukkan ke library kita. Nanti kita bisa kita ambil sebagai citasi. Misal kita setelah kita baca-baca, kita ingin bagian sini. Tapi jangan lupa untuk diparafrase terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan seperti tadi, caranya sama. Sudah. Kita bisa sesuaikan lagi sama seperti tadi, bagian font, samakan dengan yang di atasnya. 9 halaman, 12, kemudian berapa kanan kiri. Nah, untuk menambahkan kutipannya, kita bisa klik
kemudian insert citation. Oke. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, setelah sudah kita cantumkan citasinya, nah bagaimana sih kita menuliskan daftar pustaka? Nah, membuat daftar pustaka ya. Nah, membuat daftar pustaka ini juga bisa kita buat di Mendeley ini. Bagaimana sih caranya kita membuat daftar pustakanya? Di sini kita membuat daftar pustaka dari jurnal dan buku yang sudah kita citasi tadi ya. Nah, caranya yaitu kita ke bagian titik pindah ini, kemudian kita ke insert bibliography, kita klik continue. Nah, jurnal tadi yang kita citasi akan muncul di sini sebagai daftar pustaka. Nah, formatnya juga bisa kita sesuaikan. Misal, sesuaikan dengan atas, fontnya Times New Roman, kemudian yang kanan kiri. Oke. Nah, di sini daftar pustaka sudah jadi. Citasinya juga sudah ada. Nah, kemudian ketika kita ingin mengganti kutipan yang di sebelah sini, kita pindahkan formatnya juga bisa. Yaitu caranya kita ke bagian citation setting, kemudian kita pilih citation style-nya. Di sini saya akan coba pilih yang American Psychological Association yang ini. Kemudian saya pilih yang Modern Humanities Research Association. Oke, kita update citasinya. Oke, nah di sini citasinya berubah jadi pindah ke bawah. Nah, citasinya yang tadi di sini jadi pindah ke bawah tapi masih menggunakan rujukan. Di bawahnya 1, nah di sini ada citasinya 1. Di bawahnya daftar pustakanya juga jadi menyesuaikan. Nah, kita bisa sesuaikan lagi. Kalau berubah kita bisa sesuaikan lagi. Sesuaikan. Oke, seperti itulah cara pemanfaatan Mendeley untuk mencari referensi jurnal atau buku, kemudian cara membuat citasi, dan cara membuat daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.